Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Konsep dasar basis data. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita akan lebih dalam lagi mengenai basis data. Sebagai overview, basis data adalah kumpulan beberapa data yang saling berelasi. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip. Tujuan utama basis data yaitu kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data arsip. Operasi dasar basis data. Dalam basis data ada beberapa operasi standar, seperti bagaimana kita membuat database atau table menggunakan create, bagaimana kita menghapus database atau table menggunakan drop, bagaimana kita merubah table menggunakan alter. Ada juga fungsi standar lain basis data seperti insert untuk memasukkan data, kemudian select menampilkan data, update merubah data, delete menghapus data. Create, drop, alter itu masuk ke dalam DDL, Data Definition Language. Sedangkan insert, select, update, delete dia termasuk ke DML, Data Manipulation Language. Nanti saya akan jelaskan lebih detail di sesi berikutnya. Sistem basis data atau database system. Sebelum kita membahas detail apa itu database system, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu sistem. Sistem merupakan suatu kumpulan atau himpunan atau komponen dan juga variabel yang terorganisir, yang saling berinteraksi dan juga saling ketergantungan satu sama lain, yang saling terpadu. Contoh sistem, saya akan mencontohkan kendaraan. Dalam kendaraan yang bisa kita sebut sistem, memiliki beberapa komponen yang saling terhubung, ya, satu sama yang lain. Pertama dari sisi starternya, pemantiknya, kemudian dari pengapiannya, dari businya, atau komponen lain-lainnya yang memang saling terkait, yang menciptakan sebuah sistem kendaraan. Lalu apa itu sistem basis data? Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri dari beberapa table data yang saling terhubung dan juga saling terkoneksi dengan database management system atau aplikasi lainnya yang tujuannya dapat diakses dan untuk memanipulasi sebuah data atau table. Peran dalam lingkungan database. Yang pertama, data administrator. Dia mempunyai tanggung jawab untuk mengelola data. Kemudian dia merancang data, mengembangkan, memelihara data, dan juga membuat konsep basis data secara logis. Peran berikutnya yaitu database administrator yang mempunyai tanggung jawab merealisasikan fisik database, mengimplementasikan basis data, pemeliharaannya secara operasional, dan juga memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan baik secara database. Database designer, dia mempunyai tanggung jawab terhadap perancangan basis data, baik fisik maupun logik. Karena database designer harus mengetahui atas kebutuhan data dan data digunakan untuk apa, sehingga perancangannya sesuai dengan kebutuhan dari bisnis tersebut. Kemudian application developer, dia mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan aplikasi. Application developer tidak membuat database, tetapi application developer dia membutuhkan database untuk memproses data, baik itu menyimpan, mengambil, atau mengupdate data. Yang terakhir, end user, terbagi menjadi dua, user umum dan user mahir.
Biasanya yang diartikan user umum ini pengolahan datanya menggunakan interface. Dan ketika user mahir, dia mengolah data menggunakan SQL, Structured Query Language. Seperti yang tadi saya pernah sampaikan, ada DDL dan DML.